Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya harap Anda tidak bosan terus belajar dari Matius pasal 10 dan kita masih belum beranjak ke Matius pasal yang ke-11. Walaupun saya tahu ayat-ayat di dalam Injil Matius pasal 10 bukanlah ayat yang mudah, juga bukanlah ayat yang menyenangkan bagi telinga kita. Tapi saya harap kita tetap bersemangat karena Matius 10 juga adalah firman Tuhan. Mari kita belajar Matius 10, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-26, 27, dan 28. Saya akan perlahan-lahan mengupasnya satu persatu supaya kita dapat menikmati dan mendapatkan pelajaran yang berguna. Demikianlah firman Tuhan, Matius 10 ayat yang ke-26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, ayat ini agak sulit. Perlahan-lahan kita akan cermati. Jadi kemarin kita sudah belajar jenis-jenis penganiayaan yang harus diantisipasi oleh murid-murid Tuhan pada masa itu, dan saya rasa ini juga bisa diaplikasikan untuk kita yang hidup di masa kini. Nah, tentunya kita masih ingat jenis penganiayaan ada dua, satu penganiayaan fisik, yang kedua adalah penganiayaan verbal, penganiayaan lewat kata-kata. Nah, tentunya ada jenis-jenis yang lain, tetapi menurut Matius pasal 10, sementara kita belajar baru dua ini. Nah, nanti kita akan bahas di pasal-pasal selanjutnya. Nah, tentunya bagian ini hanyalah ditujukan kepada murid-murid sejati yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi, kita tidak perlu cari-cari penganiayaan, tetapi murid-murid yang sejati, murid-murid yang diam mungkin nggak akan ngalami. Ya. Tetapi murid-murid yang sejati, murid-murid yang memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagaimana firman Allah memerintahkan kepada kita juga, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, beritakanlah firman baik ataupun tidak baik waktunya. Nah, tentunya kalau kita mau menghindari, ya kita diam aja, nggak usah banyak ngomong. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut terhadap mereka. Terhadap siapa mereka takut? Tentunya tidak perlu takut kepada mereka yang menganiaya, baik penganiayaan fisik maupun verbal. Nah, itu mungkin bisa kita pahami, tapi bagaimana dengan kalimat selanjutnya yang berkata karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Maksudnya apa ini? Coba kita perhatikan pelan-pelan ya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, sekali lagi saya sudah berkali-kali menekankan selalu kembali kepada konteksnya. Nah, konteksnya di dalam ayat 24-25 berbicara tentang mereka yang menganiaya melalui perkataan. Dan sebelumnya Yesus membahas tentang penganiayaan melalui penganiayaan fisik. Oh, kalau begitu, maka maksudnya adalah mungkin ada di antara mereka yang menganiaya dan berusaha melakukannya diam-diam. Maksudnya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Tuhan akan membukanya secara umum. Yang karenanya firman Tuhan berkata tidak usah takut. Nah, mari kita lanjutkan ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ayat ini juga kadang-kadang membingungkan, apalagi kalau kita copot saja, ya artinya bisa macam-macam. Tapi kita setia kepada konteksnya. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap,
katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jadi dari konteksnya, masih tentang penganiayaan, kita tahu bahwa ayat ini berbicara tentang ajakan dari Tuhan Yesus untuk kita tidak takut memberitakan kebenaran. Jadi sekali lagi, suatu ayat itu dimengerti berdasarkan konteksnya. Jangan pernah melepaskan ayat dari konteksnya, karena kita bisa jatuh ke dalam kesesatan. Jadi maksudnya Tuhan Yesus dengan ayat 27 ini adalah tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Jangan takut memberitakan kebenaran. Kalau ke surga jalannya hanya satu, ya katakan hanya satu. Kalau ke surga jalannya hanya lewat Yesus, ya katakan lewat Yesus, tidak usah kompromi. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, kalau Yesus adalah anak Allah, katakan dengan tanpa takut dan tanpa malu. Biarpun kita diolok-olok, Allah kok punya anak. Kalau Allah punya anak, lalu bidanya siapa? Kan gitu. Itu kata salah satu tokoh agama belum lama ini kan. Ya nggak usah malu. Kalau memang itu yang harus kita beritakan, kita tidak boleh menyembunyikan bagian-bagian manapun dari firman Tuhan. Kalau memang itu sesuatu yang harus disampaikan, tidak usah takut. Walaupun kita harus bersiap menghadapi aniaya, penentangan, dan orang-orang yang kontra, dan sebagainya. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya apa? Nggak usah takut. Memberitakan kebenaran, nggak usah takut. Kalau Natal nyanyi, hai siarkan di gunung, go tell it on the mountain. Ya nggak usah takut. Apa sih yang bisa dilakukan manusia? Paling membunuh tubuh kita. Paling membunuh badan kita ini loh. Tetapi mereka tidak bisa dan tidak berkuasa membunuh jiwa. Yesus mengajarkan takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Allah yang berkuasa atas hidup kita. Jadi berkali-kali di bagian ini Matius pasal 10, kalau kita membaca di dalam Alkitab, berkali-kali Alkitab berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Tuhan sudah tahu bahwa kita akan takut menghadapi ini karena ini sesungguhnya menakutkan secara jasmani. Nah, ingat tema utamanya ayat 16. Lihat aku mengutus kamu sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya namanya domba ke tengah-tengah serigala ya jelas takutlah. Baru saja masuk ke tengah-tengah serigala sudah diterkam. Tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kematian adalah sesuatu yang bagi banyak orang menakutkan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut karena orang atau orang-orang yang menganiaya paling hanya membunuh fisik kita. Sedangkan jiwa kita tidak mengalami kematian selama-lamanya karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, manusia yang menganiaya hanya bisa membunuh tubuh tapi tidak membinasakan jiwa. Tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan keduanya, yaitu baik tubuh dan jiwa kita. Nah, memang sekali lagi ayat ini jangan disalah mengerti. Ayat ini menyatakan bahwa Anda dan saya sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk bukan hanya sekedar percaya. Anda dan saya dipanggil lebih dari itu, yaitu dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan.
Kalau hanya percaya saja, ya kalau hanya percaya saja kita sudah takut. Bagaimana kita memberitakan Injil? Ya kadang-kadang kita merasa takut. Takut kalau ketahuan saya ini orang Kristen. Takut ketahuan kalau saya pengikut Kristus. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil? Kita dipanggil bukan untuk diam. Firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa Anda dan saya dipanggil untuk mewartakan kebenaran. Siapa yang mau diutus? Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kita dipanggil bukan sekedar untuk menjadi orang Kristen diberkati, hidup kaya raya, tidak sakit, siap masuk surga. Bukan. Anda dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk berbicara, menyatakan kebenaran firman Allah, menyatakan berita kabar baik dari surga, yang karenanya kita harus bersiap diri menghadapi aniaya, menghadapi masa-masa sukar. Karena Anda dan saya adalah duta kerajaan Allah. Jadi ingat, sekali lagi, firman Tuhan ayat 26, 27, dan 28 mengingatkan Anda dan saya bahwa kita dipanggil bukan untuk berdiam diri, tapi kita dipanggil untuk mewartakan kabar kebenaran, kabar baik, kabar kerajaan surga, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak usah takut apapun yang harus kita hadapi. Hidup mati di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kalaupun kita mati, kita sudah punya tempat yang pasti. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk tidak takut apapun juga yang harus kita hadapi. Kita dipanggil bukan hanya untuk berdiam diri, tapi kita dipanggil untuk memberitakan kabar sukacita itu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Ajarkan kami terus senantiasa ingat bahwa kami bukan hanya dipanggil untuk percaya, tapi kami juga dipanggil untuk memuridkan, menjadikan sekalian bangsa murid-Mu. Dan kami tahu resikonya tidak ringan, tapi ajarkan kami tidak takut kepada yang berkuasa membinasakan tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Tapi ajarkan kami untuk terus percaya kepadamu, takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Terus bertumbuh di dalam segala sesuatu. Bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan esok kita lanjutkan dalam Matius pasal 10 ayat yang selanjutnya. Yaitu ayat 29 dan seterusnya. Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati senantiasa. Amin.